Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai dua kejadian yang saling bebas stokastik. Sebelum dibahas dua kejadian yang saling bebas stokastik, yang perlu diketahui adalah beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah ruang probabilitas berhingga. Misalkan S adalah ruang sampel, dengan S anggotanya adalah A1, A2, A3, sampai AN. Ruang probabilitas berhingga diperoleh dengan memasangkan setiap titik sampel AI dengan suatu bilangan real PI atau probabilitas dari AI yang memenuhi sifat sebagai berikut. Yang pertama, setiap PI tidak bernilai negatif atau PI lebih dari dan sama dengan 0. Yang kedua, jumlah nilai PI dari I sama dengan 1 sampai N itu bernilai 1. Ruang probabilitas berhingga titik sampelnya mempunyai probabilitas yang sama, maka disebut ruang berprobabilitas sama. Contoh, Ibu kasih contoh adalah satu dadu ya. Satu dadu dilempar. Jadi ini contohnya kita punya satu dadu kita lempar. Satu dadu dilempar, maka dia mempunyai ruang sampel. Ini ruang sampelnya adalah munculnya angka dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini sama saja AI, A1, A2, A3, A4, A5, A6 berarti ya. Berarti ini ada sebanyak 6 anggota ruang sampel. Peluangnya berarti peluang muncul mata dadu 1. Ini karena anggota ruang sampelnya 6, maka kemungkinan muncul 1 adalah 1, berarti ini akan jadi 1/6. Peluang munculnya mata dadu 2 juga 1/6. Peluang munculnya mata dadu 3 itu juga 1/6. Peluang munculnya mata dadu 4 itu juga 1/6. Peluang munculnya mata dadu 5 itu juga 1/6. Dan peluang munculnya mata dadu 6 itu juga 1/6. Nah, perhatikan ini. Ini kita sebut ruang probabilitas berhingga. Kenapa? Karena setiap nilai peluangnya tidak negatif. Ini setiap peluang dari titik sampel dia tidak negatif. Nilainya 1/6. Lebih dari sama dengan 0. Lalu, syarat pertama berarti terpenuhi ya. Setiap titik sampel mempunyai nilai peluang lebih dari 1. Syarat yang kedua, jika dijumlahkan nilai peluangnya itu 1. Nilai peluangnya jika kita jumlahkan dari munculnya mata dadu 1 sampai mata dadu 6, ini dijumlahkan dia adalah 1. Maka ini pelemparan satu dadu itu merupakan ruang probabilitas berhingga. Nah, nilai peluangnya masing-masingnya ini sama, maka kita sebut dia ruang yang berprobabilitas sama. Jadi ini kalau yang pertama syaratnya itu akan terpenuhi, setiap PI itu dia lebih dari dan sama dengan 0. Lalu yang kedua, jika dijumlahkan dari I sama dengan 1 sampai 6, karena dia ada 6 ya, itu nilai PI-nya dia 1. 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6. Ini dijumlahkan 1. Jadi maka pelemparan satu buah dadu kita sebut ruang probabilitas berhingga dengan probabilitas yang sama. Yang kedua, dua kejadian dikatakan saling bebas. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika terjadi tidaknya kejadian A tidak tergantung pada terjadi tidaknya kejadian B, atau jika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B dan sebaliknya. Peluangnya ini ya, diberi simbol seperti irisan dua himpunan. Jadi peluang A dan B di soal biasanya dia menggunakan kata dan. Jadi peluang A dan B ini sama dengan peluang A kali peluang B. Contoh, pada pelemparan percobaan satu mata uang logam dan satu dadu, tentukan peluang munculnya angka pada uang logam dan bilangan prima pada dadu. Jadi, ada dua cara pengerjaan. Cara pertama kita gunakan rumus ini. Cara kedua kita tidak gunakan ini. Jadi,
kita gunakan cara pertama dengan cara yang kedua. Untuk cara yang pertama, berarti di sini, misalkan, ini misal dulu ya, sebentar, Ibu hapus dulu di sini. Ini cara yang pertama. Jadi, misal A itu adalah peluang muncul angka. Ini peluang muncul angka pada uang logam. Peluang muncul angka pada uang logam ini karena uang logam itu hanya dua kemungkinan angka dengan gambar, maka peluang munculnya angka itu adalah 1/2. Nah, yang B ini adalah kejadian munculnya bilangan prima. Ini kejadian muncul bilangan prima. Bilangan prima diingat di dadu. Bilangan prima pada dadu itu 2, 3, dan 5. Ini berarti peluang munculnya kejadian bilangan prima pada dadu itu adalah 3/6. Ini adalah 3/6. Maka peluang munculnya angka pada uang logam, dan ini kata dan ya, berarti dia tinggal kamu tentukan dia kejadiannya saling bebas karena munculnya angka tidak mempengaruhi munculnya prima, bilangan prima pada dadu. Maka dua kejadian ini adalah saling bebas. Jadi peluang A irisan B ini berarti sama dengan peluang A kali peluang B. Jadi ini akan sama dengan setengah kali 3/6. 3/6 disederhanakan ini jadi 1/2. Jadi setengah kali setengah jawabannya adalah 1/4. Jadi peluang munculnya angka pada uang logam dan bilangan prima pada dadu adalah 1/4. Cara yang kedua ini kita tinggal gunakan, Ibu gunakan tabel. Jadi kita lihat ruang sampelnya di sini. Ini Ibu gunakan tabel. Ya, ini yang pertama adalah munculnya angka. Ini adalah uang logam dan yang ini adalah dadu. Jadi ini munculnya angka dengan gambar. Ini berarti bisa 1, 2, 3, nah ini tabelnya diperpanjang sampai sini ya. Kurang rapi Bu nulis ya. Ini 4, 5, ini 6. Nah, ini tabelnya. Berarti ini kemungkinannya ruang sampelnya atau titik sampelnya berarti angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Yang berikutnya adalah gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Berarti di sini banyaknya anggota ruang sampel dari pelemparan satu uang logam dan satu dadu itu dia 12. Nah, sekarang kita lihat di sini berarti peluang munculnya angka pada uang logam dan munculnya bilangan prima pada dadu itu adalah yang ini. 1, 2, 3. Ini 3. Maka tinggal langsung kita tulis ini. Jadi peluang munculnya angka pada uang logam beririsan dengan munculnya bilangan prima pada dadu itu adalah 1, 2, 3. Tinggal 3/12. 3/12 itu sama dengan 1/4. Nah ini, karena kalau ini simbolnya dan itu berarti harus dipunyai kedua-duanya. Berarti ini adalah irisannya. Ini tinggal langsung dibuat. Mau cara apapun jawabannya dia akan sama. Yang C, ini yang kita namakan kejadian bersyarat. Kejadian A dan B disebut kejadian bersyarat atau kejadian bergantungan. Jika kejadian A mempengaruhi terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Jika A dan B adalah dua kejadian bersyarat, maka yang pertama, peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi lebih dahulu. Jadi, kita beri simbol seperti ini. Ini peluang kejadian A dengan syarat. Dengan syaratnya kita beri tanda seperti garis lurus di sini. Dengan syarat B terjadi terlebih dahulu, itu akan sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B. Ini yang terjadi terlebih dahulu. Dengan syarat peluang B-nya tidak boleh 0.
Yang kedua, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi terlebih dahulu diperoleh dengan, ini peluang B dengan syarat A terjadi terlebih dahulu. Maka ini hasilnya adalah peluang A. Dan B dibagi peluang A dengan syarat peluang A-nya tidak boleh bernilai 0. Contoh, ini contoh ya. Sebuah kotak berisi 4 kelereng biru dan 3 kelereng merah. Diambil 2 kelereng secara berurutan tanpa mengembalikan kelereng pertama yang sudah terambil. Tentukan peluang terambil kelereng merah pada pengambilan pertama dan, ini lihat ya. Jadi kejadian bersyarat dan kejadian salah bebas dia sama-sama di soal itu dia menggunakan kata dan. Jadi ini dia menggunakan kata dan. Ini dia menggunakan kata dan. Dan kelereng biru pada pengambilan yang kedua. Nah ini berarti pengambilan kedua itu dipengaruhi oleh pengambilan yang pertama. Jadi ini di soal dia menggunakan kata dan ya. Ini dia sama-sama dia menggunakan kata dan. Ini dipengaruhi oleh kejadian pertama. Jadi kita punya dia seperti ini. Ini kotaknya, dia ada 4 kelereng biru, lalu kita punya 3 kelereng merah. Misalkan, ini misalkan ya, misalkan A adalah kejadian yang terambil merah. Ini terambil merah pada pengambilan pertama. Jadi A itu adalah terambilnya merah pada pengambilan pertama. Lalu B itu adalah terambilnya biru pada pengambilan yang kedua. Nah, sekarang dilihat ini. Pada pengambilan yang pertama, berarti ruang sampelnya, jadi yang pertama ini ya, pengambilan yang pertama, kita lihat dulu di sini. Pada pengambilan yang pertama, itu ruang sampelnya masih ada 4 biru dan 3 merah. Maka ruang sampelnya adalah 7. Jadi peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama, merahnya ada 3, ruang sampelnya 7, ini akan jadi 3/7. Nah, pengambilan yang kedua, ini ya, dia mempengaruhi dia. Pengambilan yang kedua, ini berarti ruang sampelnya karena tidak dikembalikan, berarti ruang sampelnya adalah tinggal menjadi 6. Jadi ruang sampelnya adalah 6. Ini ruang sampelnya 6. Dia minta yang terambil biru, maka peluang terambilnya biru dengan syarat A-nya terjadi terlebih dahulu, berarti ini dengan syarat peluang merah sudah terambil terlebih dahulu, maka ini akan menjadi birunya masih ada 4. Merahnya tinggal 2, karena yang pertama sudah terambil merah. Jadi ini akan menjadi peluangnya adalah 4/6. Atau kalau disederhanakan jadi 2/3. Maka jadi di sini ya, jadi peluang terambilnya merah pada pengambilan pertama dan terambilnya bola biru pada pengambilan yang kedua, ini akan sama dengan peluang A dikali peluang B dengan syarat A terjadi terlebih dahulu. Ini akan menjadi 3/7 dikali 2/3. Nah ini jika kita sederhanakan, ini sederhanakan ya, maka hasilnya akan menjadi 2/7. Ini kejadian bersyarat. Jadi kejadian bersyarat itu dia kejadian A mempengaruhi terjadinya kejadian B, atau sebaliknya kejadian B mempengaruhi terjadinya kejadian A. Yang D, ini yang D ya, peluang 2 kejadian yang saling bebas stokastik. Suatu deretan percobaan disebut proses stokastik. Ini kurang tambahannya ya. Ini disebut, tunggu sebentar. Ini stokastik. Jika setiap percobaannya bersesuaian dengan ruang probabilitas berhingga yang dijelaskan di awal. Jika deretan itu berhingga, maka deretan ini disebut proses stokastik berhingga. Cara yang sesuai untuk mengerjakan proses dan perhitungan kemungkinan terjadian adalah dengan diagram pohon. Ini contohnya, ini dilihat ya. Kalau kalian perhatikan, contoh ini akan sama dengan contoh yang ini. Ini kejadian yang bersyarat. Ini sama persis dia. Ibu mau jelaskan di sini bahwa bisa dikerjakan dengan cara seperti ini, bisa juga dengan menggunakan cara diagram pohon. Jadi yang pertama di sini dilihat,
kita ibu gunakan dengan diagram pohon. Berarti akan ada dua pengambilan di sini. Ini pengambilan yang pertama, lalu yang kedua ini ada pengambilan yang kedua. Ini nggak ibu tulis pengambilannya ya. Pengambilan yang pertama, karena kotak ini terdiri dari 4 biru, jadi kotak ini dia terdiri dari 4 biru dan 3 merah. Diambil 2 kelereng secara berurutan tanpa mengembalikan kelereng yang pertama yang sudah terambil. Maka kemungkinan pertama itu bisa terambil adalah kelereng merah dan kelereng biru. Nah, sekarang dilihat kelereng merah awalnya adalah 4. Kelereng merah awalnya adalah 3, kelereng biru adalah 4. Maka ini peluangnya menjadi di sini adalah 3/7 dan ini 4/7. Nah, ini kenapa disebut ruang probabilitas berhingga. Setiap nilai peluangnya lebih dari 1 dijumlahkan juga 1. 3/7 tambah 4/7 1. Nah, pengambilan kedua, ini kita lihat pengambilan kedua, kita buat cabangnya lagi. Ini menggunakan, nah berarti di pengambilan kedua kalau kita buat dari sini cabang yang merah berarti yang terambil merah. Maka di pengambilan yang kedua merah tinggal 2. Tapi kemungkinan ini masih 2 kemungkinan, bisa merah bisa biru. Nah, birunya karena tidak terambil masih tetap 4. Maka merahnya peluangnya menjadi 2/6, birunya akan menjadi 4/6. Ini pun dijumlahkan 1, jadi setiap cabang dia akan 1. Nah, di sini berarti di pengambilan yang pertama adalah biru yang terambil. Maka kemungkinannya merahnya masih 3, tapi birunya berkurang 1, sehingga birunya tinggal 3. Maka ini peluangnya menjadi 3/6, yang ini menjadi juga 3/6. Nah, berarti titik sampelnya dia kemungkinan yang pertama merah, yang kedua merah. Yang pertama merah, yang kedua biru. Yang pertama biru, yang kedua merah, yang pertama biru, yang kedua biru. Yang diminta di soal, yang pertama merah dan yang kedua biru. Pertama merah, kedua biru. Ini dia peluangnya. Jadi peluang yang terambil merah kemudian biru, ibu gunakannya seperti ini ya. Ini tinggal dihitung peluangnya. Mana peluangnya? Ini peluangnya. Nah, merah biru berarti cabangnya dia seperti ini. Berarti tinggal kita kalikan 3/7 kali 4/6. Nah, ini disederhanakan. Jadi ini 2/3. Ini juga disederhanakan. Tinggal menjadi hasilnya 2/7. Nah, jawabannya sama dengan tadi ya. Jadi kita setiap cabang ini pasti jumlah peluangnya adalah 1. Contoh yang lainnya di sini. Lihat contoh nomor 2. Diketahui 2 kotak A dan B. Kotak A berisi 5 bola putih dan 5 bola putih dan 3 bola merah. Kotak B terisi 4 bola putih dan 2 bola merah. Diambil secara acak 1 kotak. Kemudian diambil secara acak 1 bola dari kotak tersebut. Tentukan peluang yang terambil adalah putih. Nah, dia minta tentukan peluang yang terambil adalah putih. Nah, ini kita gunakan dia seperti ini. Berarti akan ada 2 pengambilan. Ini jadi pengambilan yang pertama. Ini bisa bercabang terus ya. Ini pengambilan yang pertama. Dan ini adalah pengambilan yang kedua. Pengambilan yang pertama itu adalah apa? Diambil 1 kotak. Berarti akan terambil kotak A dan kotak B. Kotak A dengan kotak B, dia diambilnya secara acak. Berarti dia mempunyai peluang yang sama. Karena hanya ada 2 kotak, berarti masing-masing peluangnya akan jadi 1/2. Ini juga peluangnya akan menjadi 1/2. Lalu kita lihat di sini. Di kotak A hanya ada bola putih dan bola merah. Bola putihnya itu ada 5. Bola merahnya ada 3. Berarti ruang sampelnya dia 8. Ini jadi peluangnya adalah 5/8. Dan ini peluangnya adalah 3/8. Di bola B, di kotak B maksud ibu, itu ada bola putih dan bola merah. Di kotak B, bola putihnya 4 dan bola merahnya 2. Berarti ruang sampelnya 6. Jadi di kotak B ini peluangnya adalah 4/6 dan ini peluangnya adalah 2/6. Lihat ya, setiap cabang kalau dijumlahkan dia akan 1.
setengah dengan setengah 1, 5/8 dengan 3/8 1, dan ini juga 1. Nah, berarti ini ada kemungkinan terambil kotak A dan yang terambil bola putih, terambilnya kotak A dan yang terambil bola merah, yang ini terambil kotak B yang terambil bola putih, yang ini terambil kotak B dan yang terambil bola merah. Nah, dimintanya di soal itu yang terambil putih, dia tidak peduli apakah itu dari kotak A atau dari kotak B. Berarti kemungkinannya dia adalah ini, terambilnya putih, ini terambilnya putih. Nah, ini A dengan B, ini dia adalah kejadian yang saling bebas. Ini saling bebas, tapi terambilnya kotak A dan terambilnya kotak B itu tidak mungkin terjadi bersama. Maka A dengan B ini adalah dua kejadian yang terjadinya secara ini merupakan alternatif atau ini merupakan kejadian yang saling lepas. Jadi ini kemungkinan terambilnya bola putih bisa dari kotak A, bisa dari kotak B. Berarti ini peluangnya adalah yang terambil putih dari kotak A, ini ya, putih dari kotak A, itu ditambah peluang terambilnya putih dari kotak B. Ini putih dari kotak B. Nah, peluang terambilnya terambilnya bola putih dari kotak A, itu peluangnya tinggal dilihat yang ini. Nah, ini berarti setengah kali 5/8, yang ini ditambah terambilnya yang ini, berarti yang ini. Berarti ini setengah dikali 4/6. Nah, sekarang kita hitung di sini. Berarti ini 5/16 ditambah 4/12. Nah, ini disederhanakan ya. Disederhanakan 16 dengan 12, ini berarti kita sederhanakan dulu yang ini ya. Ini 1/3 ya. Berarti ini kita jadikan per 48. Atau biarkan dulu ya sebentar. Kita cari KPK-nya di sini. Berarti ini 4/6. 4/12 ya. Ini KPK-nya adalah per 48. 48 ya. Nggak salah hitung, mudah-mudahan Ibu nggak salah hitung ya. 3 kali 16 itu 48, jadi 16 dikali, jadi 48 ini 3, berarti ini akan jadi 15. Ini yang 12 berarti 4, ini akan jadi 16. Mudah-mudahan Ibu nggak salah hitung. Berarti 16 tambah 15 itu akan jadi 31/48. Jadi peluangnya adalah 31/48. Ini contoh yang kedua. Contoh-contoh yang ini soal latihan, ini bisa kejadiannya bebas dan bisa kejadiannya dia bersyarat. Tapi yang kamu ingat, dia ini adalah menggunakan kata dan. Nah, dilihat ini pakai dan ya, salah ini buat tulis dia harusnya dan. Ini menggunakan kata dan. Yang ini juga dia, nah ini berarti ini adalah kejadian yang saling, yang nomor 2 ini dia bersyarat. Ini soal-soal latihan nomor 1. Misalkan peluang seorang pria akan hidup 40 tahun lagi adalah 0,80. Jadi ini kita misalkan di sini A itu adalah kejadian seorang pria hidup, ini nulisnya disingkatnya, harusnya kejadian hidup 40 tahun lagi. Berarti ini kita punya di sini peluang kejadian A itu akan jadi 0,80. Lalu B ini adalah peluang kejadian seorang wanita akan hidup 40 tahun lagi. Jadi akan hidup 40 tahun lagi. Berarti ini peluang B itu akan menjadi 0,90. Nah, sekarang dilihat ini menggunakan kata dan. Tentukan peluang seorang pria dan seorang wanita akan hidup 40 tahun lagi. Berarti ini dan. Nah, sekarang kalau dan tinggal kita lihat apakah dia bebas atau bersyarat. Berarti kita lihat di sini peluang seorang pria hidup 40 tahun lagi, dia tidak mempengaruhi peluang dari wanita hidup 40 tahun lagi. Berarti ini merupakan kejadian yang saling bebas. Jadi di sini tinggal kita buat peluang A dan B itu akan sama dengan peluang A
dikali peluang B. Jadi ini hasilnya adalah 0,80 dikali 0,90. Ini hasilnya kita lihat di sini, kita hitung ya. Berarti 0,8 dikali 0,9. Hasilnya adalah 0,72. Jadi peluang seorang pria dan seorang wanita hidup 40 tahun lagi adalah 0,72. Nomor 2, sebuah dadu dilempar 1 kali. Tentukan peluang angka prima jika yang muncul adalah angka ganjil. Ini pakai jika, berarti dia harus munculnya angka ganjil dulu baru kemungkinan dia prima. Jadi ini merupakan kejadian bersyarat. Nah, ini berarti kita lihat di sini peluang sampel dadu ya. Berarti ini A kita bilang adalah munculnya angka prima. Muncul angka prima. Munculnya angka prima, lalu yang B adalah munculnya angka ganjil. Ini munculnya angka ganjil. Nah, sekarang dilihat di sini. Munculnya angka prima dan B adalah munculnya angka ganjil. Tentukan peluang munculnya angka prima jika yang pertama adalah munculnya angka ganjil dia terlebih dahulu. Nah, sekarang dilihat di sini. Ini ya. Berarti di sini ini munculnya angka prima, ini ya. Munculnya angka ganjil itu adalah di sini peluangnya adalah nanti yang ditanya munculnya angka prima jika yang muncul adalah angka ganjil terlebih dahulu. Jadi angka prima ini sebentar Ibu buat ya. Ini angka ganjilnya berarti adalah 3. Dia 1 2 3 dengan 5. Berarti peluang B-nya muncul angka ganjil itu adalah 1/2. Ini 1/2 ya. Nah, sekarang kita lihat gini, angka primanya itu dia adalah di sini angka primanya 2, 3, 5. Ini angka prima, maka irisannya A irisan B itu adalah cuma 3 dengan 5. Ini 3 dengan 5. Maka peluang A irisan B itu adalah 2/6. Atau 1/3, ini jadi 3/6. Nah, jadi peluang munculnya angka prima dengan syarat dia harus bilangan ganjil, maka ini akan menjadi peluang A irisan B bagi peluang B. Jadi ini akan sama dengan di sini ya, peluang A irisan B itu adalah 2/6 dibagi peluang B-nya 1/2. Dibagi pecahan sama dengan dikalikan kebalikannya. Jadi 2/6 dikali di sini 2/1. Jadi di sini hasilnya adalah 4/6 atau hasilnya sama dengan 2/3. Jadi ini peluangnya kalau dia munculnya angka prima dengan syarat yang muncul adalah angka ganjil terlebih dahulu. Ini dia seperti ini ya. Contoh yang kedua. Lalu contoh yang ketiga dilihat di sini. Dalam sebuah kotak terdapat 10 kelereng berwarna kuning dan 5 kelereng berwarna hijau. Diambil 2 kelereng berurutan dengan mengembalikan kelereng yang pertama yang terambil ke dalam kotak. Tentukan peluang yang terambil. Nah, sekarang dilihat ya. Karena ini dikembalikan ya, mengembalikan kelereng yang pertama. Berarti ruang sampel yang pertama, pengambilan pertama dengan ruang sampel pengambilan kedua itu dia akan sama. Ini boleh menggunakan diagram pohon, boleh juga dia langsung. Jadi ini Ibu buat ya. Ini pengambilan yang pertama, ini pengambilan pertama. Karena dikembalikan lagi itu tidak akan mempengaruhi, berarti di sini ada 10 bola kuning dan 5 bola hijau. Maka ini ruang sampelnya adalah 15. Ini ruang sampel yang pertama karena pengambilan pertama. Lalu yang pengambilan kedua itu dia tidak pengaruh karena bolanya dikembalikan lagi, berarti tetap ada 10 kuning dan 5 hijau. Berarti pada pengambilan yang kedua ini juga ruang sampelnya dia tetap 15. Ini 15 ya.
Yang pertama ditanya itu adalah peluang yang pertama terambil kuning, dan ini pakai dan ya. Berarti ini merupakan kejadian yang saling bebas, dia tidak mempengaruhi. Berarti tinggal kita kalikan. Jadi yang pertama adalah kuning, yang kedua adalah hijau. Maka ini tinggal peluang yang terambilnya kuning dikali peluang yang terambil yang keduanya adalah hijau. Ini langsung Ibu kalikan ya. Kuning pada pengambilan yang pertama, kuningnya ada 10. Maka ini jadi 10/15 dikali hijau. Pada pengambilan kedua, ini pengambilan kedua itu masih ada 5. Jadi 5/15. Ini kita sederhanakan ya. Ini disederhanakan sama-sama dibagi 5, ini 2. Dan yang ini 3. Ini sama-sama dibagi 5, ini 1, ini 3. Maka jawabannya tinggal 2 kali 1. Itu 2, 3 kali 3, 9. Jadi jawabannya adalah 2/9. Nah, yang B, dilihat di sini, peluang yang terambil keduanya berwarna hijau. Berarti hijau yang pertama dan hijau yang kedua. Berarti ini tinggal peluang hijau yang pertama, ini hijau kedua. Jadi hijau yang pertama dikali peluang hijau yang kedua. Ini berarti hijau yang pertama, hijaunya ada 5. Berarti ini akan jadi 5/15 kali ini hijau yang kedua juga masih 5. Jadi 5/12. 5/15, salah ya. Ini disederhanakan jadi 1/3. Ini juga disederhanakan menjadi 1/3. 1 kali 1, 1, 3 kali 3, 9. Jadi peluangnya adalah 1/9. Yang C, tentukan yang keambil kedua-duanya kuning. Jadi peluang kuning yang pertama dan kuning yang kedua. Maka ini jadi peluang kuning yang pertama. Kita kalikan dengan peluang kuning yang kedua. Jadi ini hasilnya adalah 10/15 dikali 10/15. Ini disederhanakan sama-sama bagi 5. Ini jadi 2/3. Ini juga disederhanakan jadi 2/3. Jadi 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. Jadi jawabannya adalah 4/9. Contoh yang keempat, sekarang kita lihat ya. Pada sebuah kotak berisi 6 manik-manik merah dan 7 manik-manik putih. Diambil 2 manik-manik secara berurutan tanpa mengembalikan manik-manik yang pertama yang sudah terambil. Tentukan peluang jika yang terambil yang pertama merah dan yang kedua putih. Yang B keduanya berwarna merah. Nah, ini kita ngerjakannya boleh menggunakan diagram pohon, boleh tidak. Nah, Ibu gunakan diagram pohon ya. Ini jadi pengambilan yang pertama, lalu ini adalah pengambilan yang kedua. Pengambilan pertama masih ada kemungkinan terambil manik merah dan manik putih. Nah, yang pertama masih ada 6 merah dan putihnya 7. Berarti ini akan menjadi 6/13. 13 itu dari 6 tambah 7 ya. Ini berarti 7/13. Lalu pengambilan yang kedua, ini dilihat di sini, berarti ini akan mempunyai cabang lagi. Ini berarti yang terambil merah, maka merahnya berkurang 1, berarti tinggal 5. Putihnya tetap 7, jadi ruang sampelnya akan 12. Jadi kemungkinannya akan merahnya itu akan menjadi 5/12, putihnya tetap 7, jadi 7/12. Nah, ini berarti yang pengambilan pertama terambil putih. Maka di sini merahnya tetap 6, jadi 6/12, putihnya akan menjadi 6/12. Nah, ini berarti kemungkinan yang pertama merah, yang kedua merah. Ini berarti yang pertama merah, yang kedua putih. Ini berarti yang pertama putih, yang kedua merah. Dan yang ini pertama putih, kedua putih. Nah, yang A, ini kalau sudah ini gampang ya. Peluang yang terambil adalah merah yang pertama, yang kedua berwarna putih. Mana merah dengan putih? Yang ini. Ini dia untuk jawaban yang A. Maka ini tinggal kita lihat, maka ruang sampelnya ini dengan ini. Tinggal kita kalikan, berarti 6/13 dikali 7/12. Nah, ini kita sederhanakan ya. Ini disederhanakan, ini 1 dan ini 2. Berarti di sini 1 kali 7 dia 7. 13 kali 2 hasilnya 26. Jadi jawabannya adalah 7/26. Yang B Ibu ganti warnanya biar kalian bisa lihat bedanya. Yang B dia minta yang terambil keduanya berwarna merah. Keduanya berwarna merah berarti ini dia kemungkinannya. Ini
keduanya merah. Berarti yang ini dengan yang ini. Berarti yang pertama terambil merah, yang kedua terambil merah. Jadi peluangnya adalah 6/13 dikali 5/12. Nah, ini disederhanakan lagi. Ini 1 dan ini 2, berarti 1 kali 5, dia 5, 13 kali 2, 26. Jadi peluangnya adalah 5/26. Contoh yang berikutnya, nomor 5 ya. Diketahui 3 buah kotak, yaitu kotak 1, kotak 2, dan kotak 3. Kotak 1 berisi 10 lampu dengan 5 diantaranya rusak. Kotak 2 berisi 8 lampu, berarti di sini kita punya kotak 1. Ini Ibu ganti warna merah biar agak lebih jelas ya. Jadi ada 3 kotak, kotak 1, kotak 2, dengan kotak 3. Kotak 1 ini berarti dia ada 10. Di antaranya 10 berarti dia punya di sini 5 rusak. Jadi kita langsung tulis aja karena ada 10, 5 rusak. Yang rusak ini Ibu tulis R, yang dalam kondisi baik Ibu tulis B ya. Jadi kotak 1 5 rusak berarti dia akan ada 5 yang baik dan 5 yang rusak. Kotak kedua dia berisi 8 lampu, 3 rusak. Berarti ada 5 yang baik dan 3 yang rusak. Kotak yang ketiga, dilihat di sini, dia mempunyai 6 lampu, 2 rusak. Berarti 4 yang baik dan 2 yang rusak. Dilihat, dipilih satu kotak. Jadi ada pertama diambil satu kotak secara acak, kemudian diambil secara acak satu bola. Tentukan peluang yang terambil bola lampu yang rusak. Berarti di sini ada 2 pengambilan. Jadi ini pengambilan yang pertama diambil kotak, lalu pengambilan yang kedua diambil lampu dari kotak tadi. Pengambilan yang pertama bisa terambil kotak 1, bisa terambil kotak 2, bisa terambil kotak 3. Nah, karena dipilih secara acak, ini ada 3 kemungkinan, maka peluangnya masing-masing akan sama. Jadi ini 1/3, ini juga 1/3, dan ini 1/3. Di kotak 1 itu bisa terambil bola lampu yang baik atau yang rusak. Yang baik ada 5/10, karena ini jumlahnya ada 10 ya. Lalu yang rusak juga karena dia 5 di antara rusak, ini menjadi 5/10. Di kotak kedua juga ada 2 kemungkinan pengambilan. Kotaknya lampu baik atau lampu yang rusak. Di kotak kedua yang baik ada 5, berarti ini akan menjadi 5/8 karena semuanya ada 8 bola lampu. Ini menjadi 3/8. Lihat ini setiap cabang jumlahnya 1. Lalu di kotak yang ketiga, ini juga kemungkinan bisa baik, bisa rusak. Yang baiknya 4, berarti ini akan jadi 4/6, yang rusaknya dia adalah 2/6. Nah, sekarang dilihat di sini. Maka ini kemungkinan yang terambil kotak pertama bola lampu baik, ini kotak pertama bola lampu rusak, ini kotak kedua bola lampu baik, lalu kotak kedua bola lampu rusak. Yang ini kotak ketiga bola lampu baik, dan ini kotak ketiga bola lampu rusak. Nah, dia bilang pilih yang terambil adalah bola yang rusak. Mana yang rusak? Ini yang rusak. Jadi Ibu ganti dulu warnanya di sini. Yang rusak itu bisa terambil dari kotak yang pertama, bisa dari kotak yang kedua, bisa dari kotak yang ketiga. Jadi ini terambilnya rusak bisa dari kotak pertama, bisa dari kotak kedua, bisa dari kotak ketiga. Nah, ini kejadiannya antara terambil kotak pertama, kotak kedua dengan kotak ketiga, dia merupakan saling lepas. Tidak mungkin terjadi bersama, berarti ini akan ditambah peluangnya. Tapi antara kejadian terambil kotak pertama dengan kotak kedua, ini dia merupakan dia saling berurutan. Atau dia merupakan kejadian yang saling bebas. Jadi ini peluangnya dia dikali makanya. Jadi peluang yang terambil rusak, itu bisa peluang yang terambil dari kotak pertama, bisa ini tambah ya, karena antara kotak pertama dengan kotak kedua dia saling lepas, dari kotak kedua atau dari kotak ketiga. Jadi ini peluang dari kotak ketiga yang terambil rusak.
Nah, sekarang kita lihat di sini, tinggal kita hitung di sini. Nah, dari kotak pertama, berarti yang ini 1/3 dengan 5/10. Jadi di sini 1/3 kali 5/10, ditambah yang ini 1/3 kali 3/8, ini 1/3 kali 3/8, ditambah yang ini 1/3 kali 2/6. Ini 1/3 kali 2/6. Nah, sekarang dilihat di sini kita ngejumlahkannya ya. Berarti ini sederhanakan dulu biar angkanya kecil, berarti ini 1/5, 1/5 lagi 1/2, yang ini menjadi 1/3 ya. Jadi ini 1 kali 1, jadi ini 1/6, tambah ini disederhanakan ya, jadi 1/8, tambah ini menjadi 1/9. Nah, sekarang KPK dari, kita lihat dari 6, 8, dan 9. Berarti ini adalah, kalau ibu tidak salah ya, itu adalah 72. 72 ini bisa ya. 72. 72. Kalau nggak salah 72 dia. Jadi 72 kalau dibagi 6 itu hasilnya 12, 72 dibagi 8 hasilnya 9, 72 dibagi 9 berarti hasilnya adalah 8. Jadi ini akan 12 tambah 9 tambah 8/72. Ini kita jumlahkan sekarang. Jadi 12 tambah 8 tambah 9 hasilnya adalah sebentar ya. 9 tambah 8 17. 17 tambah 12 itu kalau nggak salah 29/72. Ini jawabannya jadi 29/72. Soal yang berikutnya ini agak beragam ya biar kalian tahu semua. Diketahui 2 mangkuk A dan mangkuk B. Mangkuk A berisi 5 merah dan 3 putih dan 8 biru. Mangkuk B berisi 3 merah, 5 putih. Sebuah dadu dilempar. Jika dadu 3 atau 6 yang muncul, maka kelereng diambil dari kotak B. Jika yang muncul bukan dadu 3 atau 6, maka sebuah kelereng diambil dari kotak A. Tentukan peluang yang terambil adalah berwarna merah. Berarti ini ada 2 pengambilan, tapi pengambilan tadi berdasarkan pelemparan dadu. Jadi di sini kita lihat di sini ya. Berarti yang pertama adalah kita lempar dadunya dulu. Nanti dilempar dadu, jadi baru kita ambil kotak. Jadi ini ada pengambilan yang pertama, itu terambil kotak A dan kotak B. Lalu pengambilan yang kedua itu diambil, baru dia adalah diambil kelereng dari kotak tadi. Ya kan? Nah, sekarang dilihat ini dilempar. Nah, kotak A terambil itu kalau yang muncul bukan dadu 3 atau 6. Kotak B diambil kalau yang muncul adalah dadu angka 3 atau angka 6. Berarti angka 3 atau 6 itu kemungkinannya 2. Dari seluruhnya itu adalah 6 mata dadu. Berarti ini peluangnya adalah jadi 2/6. Ini peluangnya adalah 4/6. Lihat ya, kalau dipilih secara acak, peluang terambilnya kotak A dengan kotak B sama-sama setengah. Tapi ini kotak A dengan kotak B tidak dipilih secara acak, tapi berdasarkan pelemparan dadu. Dadu yang muncul 3 atau 6, maka kotak B yang diambil. Jadi 3 atau 6 berarti peluangnya adalah 2/6. Berarti setelah itu, selain itu adalah kotak A yang diambil. Jadi peluangnya adalah 4/6. Ini dilihat peluangnya tidak sama karena tidak dipilih secara acak. Di kotak A itu ada 3 yang berwarna merah, lalu putih dengan biru. Lalu di kotak B ini ada yang terambil adalah punya merah dan putih. Ini merah dengan putih. Di kotak A merahnya 5, putihnya 3, birunya 8. Berarti ini ada ruang sampelnya 16. Jadi ini akan menjadi 5/16. Ini menjadi 3/16. Yang satu lagi menjadi 8/16. Di kotak B, merahnya 3, putihnya 5. Berarti ini akan jadi 3/8. Ini menjadi 5/8. Berarti di sini terambil kotak A
yang kemudian dia merah, ini kotak A dan putih, lalu kotak A dan biru. Ini kotak B, ini namanya sama-sama ya, ini birunya disingkat BR lah, biar beda. Ini kotak B yang terambil merah, lalu kotak B yang terambil putih. Yang diminta, peluang yang terambil adalah kelereng berwarna merah. Yang penting merah, berarti merah bisa dari kotak A, dan merah bisa dari kotak B. Terambilnya kotak A dengan B itu merupakan kejadian saling lepas, berarti ini akan dijumlah. Nah, berarti peluang yang terambil merah, ini bisa merah dari kotak A, bisa yang terambil merah dari kotak B. Nah, merah dari kotak A berarti ini 4/6 dengan 5/16. Jadi di sini menjadi 4/6 kali 5/16. Ditambah peluang terambil merah dari kotak B berarti 2/6 3/8. Berarti ini 2/6 dikali 3/8. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Berarti ini menjadi 2, ini adalah 3. Yang ini menjadi 1, dan ini adalah 3. Nah, ini 2 dengan 16 kita sederhanakan lagi. Berarti ini menjadi 8. Ini 1. 1 kali 5 jadi 5. 3 kali 8 dia 24. Ditambah 1 kali 3 dia 3. 3 kali 8 24. Menjadi hasilnya 8/24. Atau kalau disederhanakan lagi menjadi 1/3. Jadi peluang terambilnya kelereng merah itu adalah 1/3. Contoh yang terakhir di sini. Ini dilihat contoh yang terakhir. Ada 2 kotak 1 dan 2. Kotak 1 berisi 9 kartu yang diberi nomor 1 sampai 9. Jadi kita punya dia kotak 1. Ini nomornya 1 sampai 9. Lalu kita punya kotak yang kedua, itu berisi 5 kartu, dia nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sebuah kotak dipilih secara acak. Kemudian sebuah kartu diambil secara acak. Nah, ini berarti dia minta genap atau ganjil. Di sini berarti kita punya kemungkinan genapnya dari 1 sampai 4. Genapnya berarti 2, 4, 6, 8. Jadi genapnya, ini genapnya ibu singkat G, ganjilnya ibu singkat J ya. Genapnya itu berarti 2, 4, 6, 8. Berarti ada kemungkinan ganjilnya ada 1, 3, 5, 7, 9. Yang ini berarti genapnya adalah 2 dengan 4. Ganjilnya 1, 3, dan 5. Jadi ada 2 pengambilan lagi. Pengambilan yang pertama itu terambilnya kotak. Ini pengambilan yang pertama, lalu ada pengambilan yang kedua. Kotak yang pertama, ini kotak yang kedua. Karena dipilih secara acak, maka peluangnya dia akan sama. Ini jadi 1/2, ini juga 1/2. Lalu, ini kemungkinan terambil genap dan terambil ganjil. Terambil genap di kotak pertama, itu berarti kemungkinannya adalah 4/9. Terambil ganjil dari kotak yang pertama berarti dia menjadi 5/9. Di kotak kedua bisa terambil nomor genap atau nomor ganjil. Nomor genap ini berarti peluangnya adalah 2/5. Nomor ganjil peluangnya adalah di sini 3/5. Berarti ini yang terambil kotak pertama bilangan genap, kotak pertama bilangan ganjil, kotak kedua bilangan genap, lalu kotak kedua bilangan ganjil. Nah, ini jika kartu tersebut bernomor genap. Kartu tersebut bernomor genap. Tentukan peluang kartu tersebut yang terambil dari kotak 2. Ini kotak 2. Ini Ibu gunakan cara lain ya. Ini sebenarnya dia kejadian bersyarat. Ini peluang yang terambil kotak 2. Ini kotak 2. Maka di sini peluang yang terambil adalah nomor genap. Dengan syarat dia harus dari kotak yang kedua. Jadi ini nomor genap dari kotak kedua. Genap dari kotak kedua. Maka ini adalah peluangnya. Peluang yang terambil genap dari kotak yang kedua
berarti ini genap dari kotak kedua. Ini ruang sampelnya dia harus genap seluruhnya. Apa genap seluruhnya? Genap seluruhnya itu bisa dari kotak pertama, bisa dari kotak yang kedua. Jadi genap seluruhnya itu dia yang ini dengan ini. Jadi bisa yang terambil genap dari kotak yang pertama itu dengan genap dari kotak yang kedua. Ini dia ruang sampelnya kalau terambil genap dari kotak yang kedua. Ini kita hitung ya, berarti ini peluangnya akan jadi setengah dikali 2/5 dibagi setengah dikali ini menjadi 4/9 ditambah setengah dikali di sini 2/5. Ini kita sederhanakan di sini jadi setengah kali 2/5 dulu. Ini keluarkan faktor yang samanya setengah dikali 4/9 tambah 2/5. Pembilang dan penyebut sama-sama punya setengah, ini kita sederhanakan. Jadi di sini tinggal 2/5 dibagi, ini disederhanakan jadi KPK-nya 45 ya. 5 dikali 4 20 ditambah 9 kali 12 18. Jadi ini hasilnya menjadi 38/45. Nah, dibagi pecahan sama dengan dikalikan kebalikan. Jadi 2/5 dikali 45/38. Ini kita sederhanakan. 45 dengan 5 ini 1 dan ini 9. 2 dengan 38 berarti ini 1 dan ini kalau ibu tidak salah 19. Jadi hasilnya menjadi 9/19. Jadi peluang terambilnya genap dari kotak kedua itu adalah 9/19. Mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.